Hai anak-anak semua, selamat pagi dan shalom. Salam dari kami di tempat ini. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya seluruh penyertaan Tuhan melimpah bagi kehidupan adik-adik semua. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Jangan bosan melihat kakak-kakak di tempat ini ya. Namun selalu saksikan ibadah-ibadah yang ada, supaya kehidupan adik-adik semua semakin disertai dan dicintai oleh Tuhan. Mari adik-adik sekalian, kita akan persiapkan waktunya sejenak. Kita tinggalkan aktivitas kita atau mungkin main-main kita, bermain kita di rumah. Kita sekarang masuk di dalam ibadah. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk mengawal ibadah kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Let's go! Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yang mengenal Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan. Let's go. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari adik-adik sekalian, kita akan berdoa bersama-sama untuk memulaikan ibadah kita. Kita akan tunduk kepala, lipat tangan semuanya, dan yang akan memimpin kita di dalam doa yaitu adik Angeline.
Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah. Biarlah Engkau berkati kami mulai awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Biarlah Tuhan sertai kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, baiklah adik-adik semuanya, sekarang kita akan bersuka cita, sekarang kita akan menari buat Tuhan, karena Tuhan Yesus merupakan kekasih jiwa kita, yang mencintai kita, yang mengasihi kita, termasuk kakak-kakak di tempat ini, dan juga adik-adik semuanya. Oleh sebab itu, kita akan bersuka cita dengan mengangkat satu pujian, Yesus, kekasih jiwaku. Let's go! Baiklah adik-adik yang terkasih, sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita bersatu hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan kita hanya satu hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan, namun kita juga harus satu hati di dalam mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan selalu menyertai kita. Kita nyanyikan satu pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Let's go! Memuji dan menyembah. Let's go. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja.
akan nyanyikan pujian ini dari awal. Satukanlah hati kami. Let's go. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Arahkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita, telinga kita, mata kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan, dan yang akan membawa kita di dalam doa yaitu adik Michelle. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa untuk kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami agar firman hari ini bisa membuat kami lebih baik ya Tuhan. Juga berkati guru-guru sekolah minggu kami yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pasti sehat ya, dan harus sehat. Ya, apapun keadaan kita saat ini, kita harus tetap bersyukur dan bersuka cita. Dan jangan lupa selalu rajin mengikuti ibadah sekolah minggunya. Mari kita lanjutkan ibadah sekolah minggu ini. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita hari ini Tante ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal ke-13 sampai ke-16. Menceritakan seorang hakim yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ayo, coba tebak, siapa dia? Tema cerita kita hari ini yaitu rahasia kekuatan Simson. Ya, anak-anak, hakim ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Mengapa demikian? Diceritakan dari kitab Hakim-Hakim pasal ke-13 bahwa ada seorang ibu, istri dari Manoah, yang dinyatakan mandul, tidak punya anak. Tapi pada waktu itu bangsa Israel hidup dalam penjajahan Filistin. Hampir 40 tahun bangsa Israel hidup dalam penderitaan. Tetapi karena kasih Allah kepada bangsa Israel, maka Allah datang kepada keluarga Manoah, akan memberikan seorang anak laki-laki dengan mempunyai rencana yang sangat indah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Nah, suatu saat malaikat Tuhan diutus untuk menemui keluarga Manoah. Istri Manoah diberikan 3 janji. Yang pertama adalah ketika anak ini lahir, dia tidak akan minum minuman yang memabukkan. Dan janji yang kedua adalah dia juga tidak boleh makan makanan yang haram atau makan makanan bangkai binatang yang sudah mati. Dan janji yang ketiga adalah sejak dia lahir, dia tidak boleh rambutnya dicukur atau dipotong. Nah, suatu saat istri Manoah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Simson, yang artinya Nasir Allah. Apa artinya Nasir Allah itu? Nasir Allah adalah orang yang hidupnya dikhususkan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, anak-anak, Simson bertumbuh semakin besar. Simson juga semakin kuat. Suatu saat
Simson pergi ke Filistin. Di sana dalam perjalanannya dia bertemu seekor singa. Apa yang dilakukan Simson? Dengan tangan kosong, Simson percaya kekuatan yang diberikan oleh Allah mampu mengalahkan singa itu. Dengan tangannya dirobek singa itu dan mati. Sekembalinya dari Filistin, Simson melihat bahwa dalam bangkai singa itu ada madu yang dihasilkan dari lebah. Simson makan madu dari bangkai singa itu. Itulah ketidaktaatan yang pertama yang dilakukan Simson. Padahal Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Filistin. Kemudian anak-anak, Simson mulai melirik seorang gadis yang sangat cantik. Dia menginginkan gadis itu menjadi istrinya. Siapakah gadis itu? Ada yang tahu? Dia adalah Delila. Delila ini bukan orang Israel, bukan orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Dia berasal dari bangsa Filistin. Setelah mengadakan pesta pernikahan, raja-raja dari kota Filistin melalui Delila, mereka membujuk untuk mencari tahu ada rahasia apa Simson begitu kuat luar biasa. Di mana letak kekuatan Simson itu? Kemudian Delila mulai berpikir. Raja-raja Filistin mengatakan, jika kamu berhasil membujuk Simson, maka aku akan memberikanmu upah 1.100 uang perak. Dan apa yang terjadi anak-anak? Delila mulai mendekati Simson dan mulai bertanya, "Hai Simson, apa benar kamu menyayangi aku? Kalau kamu benar-benar menyayangi aku mau tahu di mana sih letak kekuatanmu?" Kata Simson, "Ikatlah aku dengan 7 tali busur yang masih baru. Ikatkan ke dalam tubuhku. Maka disitulah aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang dimanapun." Delila mulai memanggil orang Filistin dan mengikat tubuh Simson. Kemudian Delila berkata, "Hai Simson, orang Filistin datang menyergapmu." Seketika itu juga tali busur itu putus seperti terkena api. Delila menjadi sedih. Delila merasa dibohongi. Untuk kedua kalinya, Delila datang lagi kepada Simson. "Simson, janganlah kamu membohongi aku. Janganlah kamu mempermainkan aku. Kamu tidak sayang sama aku," kata Simson. "Tenang saja. Sekarang ambil tali yang masih baru. Ikatkanlah kembali kepadaku. Maka aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang dimanapun." Mulailah orang-orang mengikat tubuh Simson kembali. Delila berkata, "Hai Simson, orang-orang Filistin datang menyerbu." Kemudian Simson kembali memutuskan tali itu. Delila kembali sedih. "Sudah 2 kali kamu bohongi aku." Sampai ketiga kalinya, Simson tidak mengatakan kepada istrinya Delila di mana letak kekuatannya. Delila mulai sedih dan sedih. Delila sudah 3 kali dibohongi oleh Simson. Kemudian dia merayu lagi. Kali ini harus berhasil, pikir Delila. Pada akhirnya, Simson mulai tergoda dengan rayuan Delila. Dan dia mulai mengatakannya, "Hai istriku, kamu tahu tidak? Rambutku sejak lahir tidak pernah dipotong atau dicukur. Karena kekuatanku ada di rambutku." Setelah Simson tertidur pulas, Delila memanggil orang-orang Filistin yang sudah penasaran di mana letak kekuatannya. Mereka mulai mencukur rambut Simson sampai habis. Apa yang terjadi anak-anak? Ketika Simson terbangun dari tidurnya, dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Dia lemas, dia lemah, tidak berdaya. Bukan itu saja anak-anak.
orang-orang Filistin dengan jahatnya mencongkel kedua mata Simson. Akhirnya Simson menjadi buta. Orang-orang Filistin bersorak-sorai. Orang-orang Filistin bersukacita dan mulai mengadakan pesta. Dan Simson dibawa ke penjara. Suatu saat orang Filistin tiba saatnya akan mengadakan perayaan kepada dewa mereka. Dewa mereka yang disebut dengan Dagon, dewa yang mereka sembah. Pada saat mereka bersukacita, pada saat mereka berkumpul, mereka berpesta dan mereka mulai mengusulkan untuk memanggil Simson. Simson dibawa ke gedung pertemuan mereka. Sesampainya Simson di depan mereka, Simson meminta kepada mereka untuk didekatkan di antara tiang dan tiang, agar aku dapat bersandar. Begitu kata Simson. Kemudian mereka menuruti permintaan Simson. Dan Simson mulai pegang tiang yang satu dengan tiang yang lain. Disitulah mereka menertawakan Simson, karena Simson sudah tidak berdaya. Tetapi disitulah Allah memberikan kuasa sekali lagi kepada Simson. Allah tidak meninggalkan Simson. Kemudian Simson mulai mendekatkan diri dan berbicara kepada Allah. Seperti dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Dan di ayat 30, berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Dan biarlah aku dapat menyelamatkan bangsa Israel." Disitulah Simson mulai bertobat dan Allah memberikan kekuatannya kembali. Simson mulai menarik kedua tiang itu. Apa yang terjadi? Bangunan itu roboh. Bangunan itu hancur. Semua orang-orang yang ada di sana, termasuk Simson, mati. Nah, anak-anak, pesan firman Tuhan hari ini adalah Simson dapat menyelamatkan bangsanya, walaupun yang tadinya melakukan kesalahan kepada Allah. Simson mengakui kesalahannya. Simson mengakui dosanya dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Seperti Simson yang diberikan kekuatan yang sangat besar, demikian juga dengan kita. Setiap orang diberikan kemampuan khusus dari Tuhan. Ada yang bisa menggambar, ada yang bisa menyanyi, ada yang punya badan besar dan kuat. Tuhan memberikan semua itu supaya kita bisa lakukan atau kita bisa pakai untuk hal yang baik. Ingat ya anak-anak, walaupun kita masing-masing punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, jangan sampai kita sombong dan menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Ketika kita mulai menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain, kita lupa siapa yang memberikannya semuanya itu. Sehingga kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan, melainkan mengandalkan diri kita sendiri. Kalau sudah begini, apa yang terjadi anak-anak? Hal itu membuat kita jauh dari Tuhan dan gampang digoda, bahkan ditipu untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti cerita Simson tadi ya, Simson gampang sekali ditipu dengan tipuan dari seorang perempuan Filistin. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita supaya dapat dipakai untuk kebaikan. Yang harus kita sadari adalah semua kelebihan kita adalah sebuah pemberian dari Tuhan yang harus kita pakai untuk kebaikan, bukan untuk berbuat yang jahat. Misalkan, yang lebih kuat dan besar tidak boleh memukul yang kecil, melainkan kita harus menjaganya. Yang cepat mengerti harusnya tidak menghina teman yang kurang cepat mengerti,
melainkan membantunya. Dan banyak lagi. Nah, dari cerita Simson ini dapat kita gambarkan bahwa orang yang sekuat Simson sekalipun dapat dikalahkan hanya dengan tipuan karena ia lupa mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang dia lakukan. Ingat anak-anak, jangan menjadi sombong, tapi kita harus bersyukur atas kemampuan yang Allah berikan dalam hidup kita. Tuhan berikan kita kepintaran. Mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan menjadi sombong karena kita pintar. Ingat ya pesan firman Tuhan minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita percaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.